Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah buat bolu 8 jam dengan Mas Subang. Itu malam tadi selesainya jam 2 ya. Tapi anak saya yang nunggu bolu 8 jam ini. Karena 8 jam ini sangat sulit buatnya guys. Harus rapi dan tidak boleh ada angin uap yang masuk. Jadi harus kedap udara dan dikukusnya harus 8 jam ya. Jadi banyak orang yang bisa bikin lapis legit, nangka, tapi kurang paham membuat bolu 8 jam. Pak, bolu ini sangat rumit ya. Kalau salah-salah tidak jadi ya, tidak bagus warnanya seperti ini. Nah, jadi pagi ini kita akan membuat resep bolu kojo. Saya akan membuat bolu kojo yaitu 4 resep dari kemarin. Jadi saya bikin dengan ukuran loyang full 2 ya. Nah ini kemarin satu resep 3 butir telur. Sekarang kita bikin 4 resep. Jadi 4 resep 3 dikali 4 jadi 12 butir telur. Dan ini jus pandan ya. Jus pandan ini kita kasih 600 ml ya, yang kental. Dan kita resep yang satu resep kemarin 200 gram, kalau kita kali 4 berarti 800 gram gula. Dan ini tepung 250, karena kita 4 resep jadi 1 kilo atau 1000 gram. Dan santan kental kita gunakan 1500 ml ya, karena kita akan menggunakan air 2400, karena 6 kali 4 24 berarti 2400 ml. Jadi saya tidak membagi resep lagi. Dan kita menggunakan mentega cair 2 sendok dikali 4 jadi 8 sendok. Oke, kita mulai mengocok telur dengan gula ya. Telurnya kita masukkan gula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kocok dulu, tidak perlu memakai mixer ya. Kalian cukup memakai whisk ini saja. Ini kita bikin ukuran loyang besar 12 butir telur. Jadi saya tidak merasa rugi ya memberi resep kepada teman-teman sekalian, karena rezeki itu tidak akan tertukar ya. Rezeki kalau kita kasih ke orang, mudah-mudahan orang bisa bermanfaat, mereka bisa jualan lagi dan bisa bikin sendiri. Jadi jangan pelit dengan resep, karena resep ini adalah yang kita bagi salah satu amal jariah kita. Apalagi di bulan Zulhijjah. Assalamualaikum Bu Misna, puasa tarwiyah ya hari ini ya. Jadi ini kita kocok pakai whisk saja seperti ini sampai gulanya hancur saja ya, sampai gulanya hancur saja. Kita pakai whisk saja, tidak perlu pakai. Dan jangan lupa kasih garam ya, nanti saya kasih garam. Saya lupa kasih garam, mendingan sekarang saya kasih garam. Saya kasih garam dulu daripada nanti lupa, mendingan sekarang saya kasih garam. Jadi garam ini kunci dari masakan. Oh lupa yo, hari ini tarwiyah, ada apa-apa lah, besok ada puasa Arafahnya ya. Hari ini puasa tarwiyah. Yang penting jangan tinggal puasa Arafahnya besok. Jadi puasa besok dapat berapa manfaat jika kita belum bayar utang ya. Tapi saya rasa sudah bayar utang. Dapat puasa sunat Senin Kamis, dapat puasa Arafah, dapat membayar qada utang ya. Tidak banyak-banyak, niatnya sengaja aku puasa sunat tarwiyah atau hari ini karena Allah Ta'ala, sengaja aku berpuasa sunat Arafah esok hari karena Allah Ta'ala ya. Karena manfaatnya ini adalah bulan emas ya, untuk kita meraih pahala. Saya tidur dari jam 12, bangun jam setengah 4, terus tidur lagi jam setengah 6, bangun jam setengah 8. Jadi jangan lupa salat duha ya, karena di bulan Zulhijjah ini segala amal ibadah akan dikali lipatkan. Oke, ini kita kocok pakai whisk ya.
Terus kita kocok seperti ini. Kira-kira sudah lembut gulanya. Lalu kita masukkan, apa yang kita masukkan? Pandan. Pandan ini kita masukkan, pandan ini 600 gram. Ya. Pandan 600 gram. Wangi sekali guys. Jadi 20 lembar atau 30 lembar daun pandan. Nah, kalian kalau tidak mau memakai warna, kalau kalian ada daun suci di rumah, suji ya, kalian bisa memakai daun suji. Nah, ini kita masukkan tepungnya separuh dulu, sedikit demi sedikit. Tepungnya kalau 4 resep berarti 1000 gram. Tepungnya kita masukkan 1000 gram. Kita kocok sekalian tadi. Nanti baru kita tambah. Wangi ya guys. Boleh kalau kalian mau pakai mixer, tapi saya tidak memakai mixer. Saya memakai whisk, tapi sengal guys. Aduk terus sampai agak menyatu ya tepungnya. Karena ini wangi pandannya sudah khas. Buat bolu kojo dek, bolu kojo pesanan orang, nah dikirim ke Bangkok. Ayo besok bikin kuenya. Kando besok bikin kue. Ini punya orang. Nah, ini sudah kita aduk memakai whisk gini. Mari kita tambah dengan santan. Ya. Jadi tadi sudah dikasih tahu ya. 4 butir telur, 3 butir telur, 1 resep, karena kita bikin 4 resep. Jadi kita menggunakan 12 butir telur, berarti ukuran loyang besar itu full ya. Kalau yang kemarin saya bikin tipis. Nah, ini kita tadi 600, berarti 1 resep. Dan nampak pula ini. Saya ambil dulu takaran saya yang lain. Nah, ini Tupperware. Tupperware ini dia lebih nih. Lebih nampak ukurannya. 500, berarti kita masukkan 500, berarti sudah 1100 ya. Dan kita masukkan lagi
500 lagi, berarti 1600. Ini kita kacau terus sampai dia rata. Kita tepikan dulu. Aduk terus sampai rata. Sudah rata. Tunggu ya guys. Wait. Oh, saya balas dulu, ini ada yang itu. Ntar ya guys. Oke. Ini tadi 1600 ditambah 1600, ini kita tambah lagi. Kurangnya mana sih? Nah, ini 500 lagi, berarti 2100. Masih kurang. 1100 masih kurang 300. Sini. Ambil santannya. Oke, selesai. Santan menyantannya sudah selesai. Salah, tidak salah hitung ya. Nah, ini sudah. Nah, tinggal kita tambah dengan 4 sendok, 8 sendok berarti. 8 sendok bulben cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh lebih. Kita aduk lagi pakai whisk.
guys. Ini. Nah, karena warnanya ini kurang, maka kita kasih warna lagi. Kita kasih pewarna warna hijau pasta pandan. Cari pasta hijau. Nah, ini pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar warnanya agak nampak ya guys. Kurang guys, karena ini ukuran 4 resep. Ini enak sekali kuenya. Nampak hijaunya. Ya. Oke. Ini telah siap. Nah, sudah siap. Kayaknya tidak perlu kita saring. Lalu kita siapkan loyang. Kita siapkan loyang. Kita kasih dengan blueberry. Supaya dia jangan lengket. Perlu sekali kita mengoles ini. Harus rata-rata ya guys. Nampak enggak guys? Harus rata ya guys. Tidak boleh tidak ada yang tidak kebagian blueberry-nya. Takut lengket. Jadi harus rata. Ini makanan khas Jambi juga, tapi khas Palembang juga. Karena Palembang dengan Jambi itu lebih kurang sama ya. Cuma beda-beda dikit. Nah, sudah kita oles. Satu lagi kita oles ya. Ini harus jam 2 mau diantar ke loket. Wangi ya kalau blueberry. Kalau pakai blueberry ini wangi kuenya. Jadi jangan pelit-pelit. Walaupun untuk dijual. Oke. Nah, ini sudah rata. Kita kasih tepung ya. Kita taburi dengan tepung. Ini juga kita kasih tepung sampai rata. Kenapa Moza? Nah, kalian kasihan pikinya. Oke, ini sudah rata tepungnya. Kayaknya sudah rata. Tinggal di sini. Oh, nih kayak antu be, muncul-muncul.
Hidupin api kompor. Masa aku lagi? Baru kemudian. Nah, ini singkir ya Pak sana. Ini nak. Sampah tuh kumpul ini. Nah, ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Hidupin api kompor nak. Oh, tumpah. Angkat dulu, angkat dulu. Angkat salahnya sampai. Oke guys, ini sudah. Angkat dulu salah tuh, cabut dulu. Anggungnya pikir buat siapa ya? Oke, kita panggang ya guys. Kita ambil yang ada apa? Yang ada lendir-lendir. Ini boleh coba. Bu. Ambil loyang kecil lagi nak, yang kecil. Sayangnya besar. Biarkan loyangnya panas. Yang kecil be ini. Kecil kan? Masuk tuh. Tunggu dulu, ibu nak ambil nampan ini. Dia tidak bisa kalau tak pakai nampan. Hidup dah apinya. Apinya dah hidup. Apinya kok nggak hidup? Jadi api kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita singkiri dulu.
Ngeri, ngeri tumpah. Taruh ini sini. Nah, ini baru pas. Masih kurang pas, guys. Masih kurang pas nih, guys. Sabar, guys. Harus hati-hati nih, guys. Mana itu? Nggak perlu pakai itu berarti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerikan, takut jatuh, guys. Singkirkan ini dulu. Ini ada adonan sedikit. Jadi itu jangan kita ganggu ya, guys. Bahaya kalau diganggu. Oke, selesai kita masak. Baru 8 jam. Cantik kan, baru 8 jam ya. Ini kita singkiri di sini. Dinda mau ini yuk. Ini kita, anak saya mau nyicip. Mana pisaunya, Dek? Dedek. Dinda, mana pisaunya kalau mau motong kue? Habis Tiki kau buat ya. No. I don't like you do like this. Oke, kita potong kue saya. Kita potong kuenya. Kita potong di sini sedikit. Karena anak saya pengen makannya. Bismillahirrahmanirrahim.
wow, keren. Cantik bolu saya. Nih Dedek mau makan ini kan? Jadi kita potong. Karena anak saya perlu. Kalian kelihatan nggak ya? Oh, nah kelihatan kan bolu saya. Nah, sudah dipotong biar anak saya makan. Yang ini saya buat untuk makan sendiri. Nah, ini dia bolu matsuba saya. Cantik ya warnanya ya. Cantik, karena harus rapi. Dinda, ini sudah ibu potongin nah. Oke guys. Ini kita biarkan dulu ya. Dan seperti yang kita bicarakan kemarin. Oh, mendingan saya siapkan ini dulu. Saya siapkan ini. Mana ya cup yang ibu beli kemarin ya? Cup besarnya ya. Mana pergi cupnya? Dinda, Dinda, cari cup kue yang ibu beli kemarin di mana ibu taruh? Ini kita tunggu ya guys. Biarkan dulu dia menggegak. Panas. Tunggu ya. Mana cup kue itu ya? Kenapa Piki? Ini kotaknya ada. Masih cupnya tidak ada. Saya cari guys, capek saya nyari. Saya lupa sama. Nah, inilah kue saya. Nah, tuh kuenya cantik, cantik sekali kue saya. Tuh. Cantik kan guys, mantap. Jadi kalau matsuba ini bumbunya kan sudah saya ceritain kemarin. Mana ya cup kue itu? Nantilah kita cari yang nama cup kue nanti, karena saya sudah beli ya. Tapi I forget. Nah, yang baru bergabung. Nah, ini cara buat matsuba ini sangat enak sekali kalau kalian tidak mempunyai oven listrik ya, atau Bima ataupun oven microwave. Kalian bisa masak di oven tangkring seperti ini ya. Kalian bisa masak di oven tangkring seperti ini dengan cara di atasnya kalian taruh apa? Kalian taruh bakaran arang ya. Jadi kalian bisa bikin ini nih murah. Kalau kalian mau bikin resep kecil saja ya, 25 butir telur. Kalau ini 35. 25 butir telur, 500 gram gula, 1 kaleng SKM ya. Kalau saya pakai 1 kaleng, boleh saja kalian pakai half. Terus
Ada yang memakai blue band, ada yang tidak ya. Nah, kalau ini saya pakai blue bandnya sedikit. Nah, kalian pakai blue bandnya 1/4. Jadi diaduk, dikocok semua telur dengan gula tadi. Setelah itu dikasih vanili, dikasih susu. Setelah dikasih susu sudah terasa baru kita masukkan blue band tadi. Tidak dicairkan ya. Jadi dia biarkan dia bergumpal-gumpal. Untuk itu kita panggang. Oke? Oke lah, kita sedang menunggu bolu kumojo. Saya matikan dulu live saya hari ini untuk yang menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah mengampunkan segala dosa ya untuk kita di tahun belakangan, tahun yang akan datang. Karena puasa di Tarwiyah ini ya sangat bagus sekali ya. Tapi dosa yang Allah ampunkan, baik dosa kecil apapun ataupun dosa besar, itu hanya dosa yang bersangkut paut dengan Allah, bukan dosa habluminanas ya. Habluminanas ini sangat sulit sekali, maka kita jangan jahat dengan orang, jangan gibahin orang, jangan fitnah orang, jangan membenci orang, jadilah diri sendiri ya. Karena orang yang syirik ini memang rata-rata itu banyak di dunia ya, banyak sekali. Kadang tetangga dengan tetangga, kadang adik-beradik pun ada juga iri dengki, antara siswa dengan siswa karena ingin meraih prestasi, antara selebritis ya, untuk antara public figure ya. Jadi ya begitulah namanya juga. Allah menciptakan di surah Al-A'raf itu iblis yang menggoda orang tersebut berbisik ya. Jadi seperti surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, manusia, ilahin nas, minal jinnati wan nas. Bukan hanya jin yang berbisik, tetapi manusia juga. Jinnati wan nas berarti manusia juga berbisik. Nah, selain itu juga jadi kita harus bisa pintar ya memilih teman. Kalau teman itu sering berbisik, ngomongin orang si A si B, padahal kita tidak bertanya tuh ya, berarti dia ini hobi ngerumpi, hobi dengki. Hidupnya ini tidak akan tenang orang seperti ini ya, karena hidupnya ini iri dengki dengan orang. Kalau dia dengan kita berbisik ngatain orang lain ya, dengar ya, nanti setelah kita dah ada, dia berbisik lagi ngatain kita. Ini orang yang seperti ini hati-hati nih ya. Kadang dia pintar sholat, pintar ngaji, tapi kalau sifat hasad dan dengki ini ya, kadang tidak patokan di situ akhlak. Dia mudah terbawa emosi. Orang ini ya, orang yang seperti ini karena dia tidak takut dengan Allah ya. Dia tidak takut dengan Allah, dia merasa dirinya paling benar, dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya paling suci kadang-kadang ya. Nah, dia kalau tidak ngatain orang mungkin badannya sakit ya. Begitu juga dengan orang kripto. Orang kripto ini orang mencuri ya. Jadi orang kripto dengan orang kepo, dengan orang sirik ini agak ada persamaan. Kalau dia ngatain orang tidak enak badan dia. Kripto juga kalau dia ada nyuri barang orang, walaupun cuma duit 1.000, walaupun cuma apapun, pena apapun, dia harus maling. Itulah kripto dengan orang yang iri dengki ini. Jadi untuk itu kita harus jauhi orang-orang tersebut. Kadang kita nih, kita tidak mau niat ngatain orang kan. Kita di rumah kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, sibuk dengan anak-anak kita, sibuk kita dengan kesibukan kita ya. Kita isi, sampai saya pernah dengar Dokter Muhaya ya, dokter profesor Dokter Muhaya Ustazah ya. Dia itu saya nak belajar dari dia. Dia itu ya cuman ke WC, baik dia tidak mendengar ceramah kalam ilmu, cuman ke WC. Dimanapun dia tempat dia duduk ya, kecuali dia sedang forum atau dia sedang silaturahmi, dia tidak ya. Tapi kalau dia sendirian, kalau dia dalam keadaan sendirian, cuman dia ketika dia masuk WC yang dia tidak mendengar ngaji ataupun dia tidak mendengar ilmu. Nah, kalau kita sibuk dengan kayak itu, kita tidak sempat ngerumpiin orang. Kadang aneh orang ini kadang ya. Kadang masuk dalam kehidupan orang tanpa orang itu minta. Sementara rumah tangga dia tidak bisa ngurus. Macam mana laki dia, macam mana anak dia, merasa dia paling sempurna. Jadi dia lupa mengaudit diri. Itulah manusia tadi. Tetapi kalau kita telah dibekali akhlak, takut bahwa Allah itu selalu melihat gerak-gerik kita. Walaupun kita ini cuma berbisik di dalam hati, Allah itu mendengar
ya. Ada malaikat yang Allah titipkan di kiri dan kanan, Raqib dan Atid, yang nggak pernah lupa mencatat segala isi hati kita. Nah, kelebihannya Allah, ketika kita berniat jahat, Raqib Atid tidak mencatat kejahatan kita itu. Allah membagi jarak 7 jam. Tetapi Allah memberi lagi kelebihan lagi, ketika kita Raqib, kita baru niat, ya Allah aku besok nak masak, aku nak ngasih si A, aku nak ngasih si B. Besok pagi aku nak bangun sholat qiyamul lail, besok pagi aku nak ngaji sampai 2 juz sekali duduk. Itu malaikat langsung catat. Langsung dicatatnya. Ya. Jadi begitu juga kalau kita misalnya menghadapi orang yang zalim, orang yang hobi bergibah, ini kita jauhkan, ya. Dan kalaupun kita tahu orang itu jahat dengan kita jangan balas jahat, berarti kita sama dengan dia. Saya harus manggang ini dulu. Nanti setengah jalan baru nanti ini saya buka tutupnya. Jadi kalau kita itu selalu membalas kejahatan, memang sulit sih kalau orang jahat dan kita balas jahat, sulit sekali ya. Hanya jiwa-jiwa yang berlapis hati yang fuadun atau lutbun, ya. Nah, tapi kita belajar untuk apa sih kita balas jahat, ya? Supaya kita terlihat hebat, supaya kita terlihat menang, ya. Salah. Karena kalau kita pikir kita hidup bersaingnya tuh apa? Sementara kita ini diciptakan dari tanah yang sama, mati pun masuk tanah yang sama. Tidak ada mati masuk tanah sikok, tanah yang ada lapis tanah besi semua atau emas, tidak ada, sama baik tanah itu. Tekstur tanah itu berlapis sama, pelapisan atas, lapisan bawah, ada humus, ada gambut, ada tanah liat, ya, sampai lapisan paling bawah, paling dasar yang tidak ada lagi oksigen di dalamnya. Jadi untuk apa kita bersaing? Sementara kita nih mendapatkan mungkin yang insya Allah surga yang sama, ya. Enak kita bayangkan dari surat-surat yang kita baca, macam mana ya bentuk surga itu, ya Allah. Jangan sampailah masuk neraka. Neraka tuh kejamnya, jahatnya di neraka itu kita disiksa. Dah habis-habis siksaan itu. Berhenti sebentar kalau ada amal jariah kita, ya. Kalau ada amal jariah kita baru berhenti, ya. Jadi untuk apa kita jahatin orang? Untuk apa kita bersaing dengan orang, ya? Sementara memang sifat iri dengki ini yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Kita capek ngaji, kita capek bersedekah, kita capek berpuasa. Ketika kita punya sifat hasad dengan dengki itu, maka amal ibadah kita itu habis. Sehingga waktu kita meninggal dunia di alam barzah, ya, Allah hanya meminta kita, tidak kita ditanyanya dari mana asal kita, ya. Allah cuma meminta kita amal ibadah kau mana. Sementara amal ibadah kita selama kita di dunia, kita ini merasa tidak ada bersalah, sesuai di surah Al-Kahfi ayat 103 104, bahwa manusia ini kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia itu mau melakukan perbuatan yang sia-sia, tapi dia merasa dia sudah sempurna. Padahal dalam dia sholat, dalam dia itu berzakat, dalam dia itu bersedekah, dia bergibah. Dia punya sifat iri dengki dengan orang. Contoh kita nak audit kita ini bersih atau tidak hati kita, ketika kita melihat orang bahagia, kita bahagia juga apa tidak? Kalau kita melihat orang bahagia, sahabat kita bahagia, dapat jabatan, kaya, cantik, ya, kita lihat orang jalan-jalan kita udah iri hati, berarti hati kita bersih. Tetapi kalau kita lihat orang itu bahagia, ya, selalu happy, kita lihat orang itu rumah tangganya bahagia, terus dia selalu bahagia dengan teman-temannya, dan dia selalu ada dapat jabatan, dapat gelar, dapat pangkat, kita merasa sakit hati, itu tanda ada yang salah dalam diri kita. Berarti kita ini punya hasad dan dengki. Nah, hasad dan dengki inilah yang akan membakar, seperti kata hadis Rasulullah, barang siapa yang mempunyai hasad dan dengki seperti dia membakar daun atau ranting kering, habis. Padahal yang nak kita bawa itu ketika kita meninggal, tidak kita bawa rumah kita ke dalam alam barzah, tidak kita membawa tas branded kita, tidak kita bawa mobil kita yang mewah-mewah, tidak kita bawa berlian kita. Yang kita bawa adalah hati yang puas, hati yang ikhlas, dan hati yang bersih.
dan amal yang solehah, amal soleh. Ya, jadi alangkah kalau kita sudah tahu kalau kita iri dan dengki itu amal kita ini habis, jangan kita iri dengki. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat hasad dan dengki. Ya, karena kita bisa pilih teman itu ketika kita duduk dengan dia berbisik ngatain orang, itu kita harus paham ya. Insya Allah kita pun akan dikatanya juga. Padahal kita tidak, kecuali kita, kau siapa tuh? Kau ini, dia tuh ngapok baru. Ini kita tidak bertanya. Kita tidak bertanya tentang si A, si B. Tetapi dia berusaha nak ngasih tahu kita, kau tahu tak si antu anaknya macam-macam ini. Kau tahu tak dia tuh gini. Kau tahu tak adiknya macam-macam ini. Itu sifat orang yang tai lalat orang pun tahu. Jauhkan kawan seperti itu. Karena kita seperti seperti duduk di minyak wangi. Kita pergi ke toko minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi tersebut, kita tester. Tes minyak wangi keluar, tidak jadi beli, maaf Pak ya, saya lihat dulu, keluar wangi gitu. Begitu juga ketika kita masuk ke pandai besi, ya, kita tidak membeli besi itu, kita tidak membeli pisau, kita tidak membeli parang, tetapi kena percikan api tadi uap bau badan kita. Jadi memang dalam memilih teman ini kita memang harus pandai. Kalau teman kita tuh bergibah, ya, kita tidak bertanya dia bergibah, karena dia kurang paham dosa gibah ini. Yang kalau kita puasa pun taruhyah dengan Arafah di 2 hari ini, dosa gibah ini dah Allah ampunkan. Dosa hutang juga dah Allah ampunkan. Yang Allah ampunkan dosa yang bersangkut pautan dengan dia. Dosa ninggalkan sholat, dosa bermaksiat, dosa makan riba, dosa tidak berpuasa, segala dosa yang bersangkutan dengan hablum minallah, kecuali hablum minanas, ya. Dan begitu juga dengan kesirikan. Ya, di zaman sekarang masih banyak orang sirik, ya. Kadang dia tidak tahu dia tuh sirik. Contohnya, dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang pintar, ya, dia pergi menengok masa depan dia, itu adalah kesirikan. Jadi orang yang meninggal dalam kesirikan tanpa dia bertobat, maka Allah akan hempaskan dia di neraka lazah, berkumpul dengan iblis di neraka tingkat 3. Dan orang yang dalam kemunafikan, yaitu ketika dia pura-pura baik dengan orang tetapi hatinya busuk, ya, dia bermulut manis, ya, tetapi hatinya busuk, ya, dia misalnya menduakan suaminya juga, itu juga munafik. Dia pura-pura mencintai suami dia. Ini kita buka biar masak atasnya, ya, kita buka. Dia juga itu namanya dengan kemunafikan. Dia dengan suaminya masih menjalin hubungan suami istri, tetapi dia chat dengan laki-laki lain, dia teleponan dengan laki-laki lain, punya pacar pula lagi. Kadang orang ini, ya, orang yang wanita-wanita seperti ini, kadang Allah, ya, menghilangkan malu dia. Jadi aib dia itu dia dewe muka. Bahkan dia bangga menceritakan kemaksiatan dia. Dia bangga banyak cowok yang mau dengan dia dalam keadaan dia sudah bersuami. Itu tanda Allah tadi menghilangkan aib di Allah, menghinakan siapa saja yang dihinakan. Allah memberi kerajaan kepada siapa yang dia beri, yang diinginkan, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah terus memberi kita hidayah, supaya Allah terus memberi kita sinar, supaya Allah selalu mendekatkan kita dengan orang-orang baik, ya. Karena kita perlu dekat dengan orang baik, dengan orang soleh. Karena kita pengen, walaupun kita tidak pernah ketemu secara frontal, ya, tidak pernah ketemu secara face to face, tetapi karena mudah-mudahan, karena sering saya berkicau di media sosial dan kita sering berbalas komen, insya Allah, ya, ketika kalian dulu masuk surga Allah, atau saya dulu, atau siapapun yang ada, dan pasti ingat, si Asano ada Ibu Farida Rahman, ada si Anu, pasti kita ingat, ya Allah, dia tuh kemarin sering kami komen-komenan, ya Allah, mana dia kok ada di surga. Jadi perlu. Dan kalau kita mempunyai kawan yang hobi bergibah di Instagram ataupun di media sosial, unfriend kan. Tidak perlu punya kawan kayak gitu. Karena itu yang akan ketika kita buka Facebook ataupun HP kita, Instagram kita, ketika kita buka ada dinding dia sedang bergibah, kita juga dapat dosa. Jadi harus pintar kalau sekarang ini dalam kita umur kita sudah tua. Sekarang tengok.
banyak yang sudah meninggal. Nah, dalam tiap hari di Facebook ini ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu giliran orang. Besok giliran kita. Ada Allah memberikan kematian itu tidak perlu lagi melalui jalan sakit, ya. Tidak perlu nak tuun yang orang itu mati. Kadang masih sedang mengadakan rapat, baru kita tahu nyanyi-nyanyi besok pagi, ya, tahu-tahu dengar meninggal. Jadi kalau akhirat itu memang kita Allahu a'lam bishawab, kapan kita tidak tahu, ya. Yang kita tahu sesuai di Al-Qur'an, selagi orang masih menyebut nama Allah, ya, selagi orang masih sholat, kiamat belum akan terjadi. Kiamat ini akan terjadi ketika di dalam bumi ini tidak ada lagi orang berteriak menyebut nama Allah. Yang tinggal hanya orang-orang kafir berteman dengan para dajjal, ya. Jadi yang merasakan pecahnya bumi ini, al-zalzalah, ya, itu adalah orang-orang yang kafir, ya, yang merasakan bagaimana pecahnya bumi ini, sehingga dikisahkan ibu yang menyusui anak pun dilemparkan anaknya saking dahsyatnya pecahnya bumi ini. Nah, kita tidak tahu itu kapan, apakah kita bertemu atau ke anak cucu kita bertemu, tapi kematian itu pasti. Nah, kalau kita untuk membersihkan hati kita, pertama kali kita cek apakah kita iri dengan orang ketika orang berbahagia, ketika orang mendapat kesenangan, ketika orang itu cantik, ketika orang itu tampan, ketika orang itu mendapat jabatan, ketika orang itu beli mobil baru, ketika orang itu gonta-ganti baju, kita iri apa tidak? Nah, kalau kita tidak iri, kita bersih hati kita. Yang kedua, untuk kita membersihkan hati kita sering datang ke tempat orang sakit. Betapa kita bersyukur Allah memberikan kita kesehatan. Ya, ada Allah memberikan jalan surga itu dengan orang tidak putus-putus Allah kasih musibah, tidak putus-putus Allah kasih ujian, ya, diberi sakit bertahun-tahun, ya, diberi ujian, lepas ini ada lagi ujian. Mungkin Allah mau menjadikan dia itu jalan surga dia dengan ujian tersebut. Mungkin puasa dia, sedekah dia, atau amal ibadah dia lain ada sifat ujubnya, maka Allah akan membuat surga itu jalan surga itu dari kesabaran dia dengan dia dihadapin ujian, ya. Nah, apalagi sekarang musim corona, sama-sama kita jaga diri kita. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apapun sekarang yang Allah turunkan ini adalah ujian untuk kita semua, bukan cuma ujian untuk saya, tetapi ujian seluruh umat, ya. Karena di zaman dulu Rasulullah sudah ada musibah seperti ini, yaitu virus taun namanya. Sampai 7.000 pasukan meninggal, ya. Dan orang yang meninggal akibat wabah virus ini insya Allah husnul khotimah ketika dia ikhlas, ya. Orang yang husnul khotimah, orang yang dikatakan mata syahid, orang yang meninggal karena virus, akibat virus, ya. Orang yang sakit bagian area perutnya, ya. Orang yang mati tenggelam, orang yang mati melahirkan, orang yang mati terbakar, dan orang yang mempertahankan hartanya karena dibunuh. Jadi itu juga termasuk orang meninggal dalam keadaan syahid. Insya Allah akan Allah siapkan surga untuk orang tersebut. Ini kita masih menunggu bolu komojonya, ya. Jadi sampai di sini dulu. Apa masih mau menunggu apa namanya? Sampai masak bolu komojonya. Tuh sudah mulai, bolu komojonya sudah mulai menghijau. Ini sengaja saya buka, apa namanya, sengaja saya buka apinya seperti ini supaya dia masak bagian atasnya. Itu tipsnya, ya. Kita berselawat saja. Nah, ini kita lihat dulu. Kita ngaji bela, guys. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Dengar, ya, di sini, ya. Oke. Sekarang kita baca surat
surat apa ya di sini? Kita baca surat Ayatul Kursi ya. Ayatul Kursi. Jadi kita tadabbur surah Ayatul Kursi. Surah Al-Baqarah ayat 205 nggak salah. Sambil kita menunggu kok tidak ditemukan, kok tidak ayat surah Al-Baqarah, atau kita baca surah Al-Baqarah ya? Surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, ini 1 sampai surat Al-Baqarah ini kan kalian sudah tahu surat yang pertama ya setelah Al-Fatihah. Nah, saya ini tidak punya kacamata, tapi bisa tidak saya baca? Nah, udah punya kacamata jadi agak gelap. Nah, tapi besar-besar tulisannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudam lil muttaqin. Kita ini tidak ada keraguan padanya ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat ya. Di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan mereka itulah yang beruntung. Sebenarnya saya bisa ya yang apanya itu, tapi artinya tuh kecil-kecil, jadi saya harus ambil kacamata. Kacamata harus saya gunakan karena artinya tidak kelihatan, artinya kecil-kecil. Nah, ini kan artinya nih. Nah, artinya ini kecil-kecil lah. Nah, jadi saya tidak nampak. 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau itu Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa walahum azabun azim. Di sini Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi kalau orang-orang kafir tuh memang tidak Allah berikan hidayah kepada mereka ya. Allah kunci rapat-rapat hatinya, Allah kunci ya, Allah berikan dia istirahat, yaitu orang berikan harta sehingga mereka lengah ya.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang beriman. Di ayat 8 surah Al-Baqarah ini sama dengan surat di surat ayat 1 Al-Ankabut. Ya, sama di surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2, mereka berteriak-teriak beriman padahal mereka tidak beriman, ya. Berarti mereka adalah orang-orang munafik. Yuhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri mereka tanpa mereka sadari, ya. Mereka menipu karena ketika di padang mahsyar nanti Allah, ya, akan melaknat mereka karena mereka termasuk ke dalam golongan orang munafik. Mereka berteriak-teriak mereka beriman tetapi mereka tidak beriman. Mana? Fi qulubihim maradun faradahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu ya'zibun. Dan mereka adalah penyakit, dalam hati mereka ada penyakit, ya. Inilah saat dan kita tadi. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab pedih karena mereka itu berdusta. Auzubillahi min dzalik. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ini tadi dia sudah salah tetapi dia tidak mau karena dia tidak diberikan Allah hidayah sedikit pun. Dia merasa dirinya itu hebat, ya, dia merasa dirinya itu benar, ya, padahal dia itu menyia-nyiakan waktu. Ala innahumul mufsiduna walakin la yas'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tetapi mereka tak menyadari, ya. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang yang telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang yang kurang akal itu? Ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang yang kurang akal. Jadi orang yang beriman dibilangnya orang yang kurang akal. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza halau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Nah, itu tadi sama dengan soal Ankabut. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu. Ya, hanya mengolok-olokkan. Berarti ini termasuk ke dalam orang-orang kafir. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika allazina nastara'un dhalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Mereka itulah yang memberikan kesesatan dengan petunjuk, maka pedagang mereka itu beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada narah falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya, di sini perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekeliling. Sampai di sini saja dulu karena apinya, nah ini sudah mau masak. Kita lihat dulu masakan kita. Tuh, udah hijau apinya. Tuh, kita mau masakkan yang bagian atasnya dulu. Tuh sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan mengering. Nah, kita masakkan dulu. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau siap-siap mau cari cup. Saya mau cari cup karena ini akan diantar sebelum jam 2. Sampai di sini dulu ya guys. Besok kita sambung lagi. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, aduh enaknya. Oke, thank you for watching me.